Satu lagi, sebuah cerita horor paling seram akan Mimin bacakan khusus buat kalian, teman-teman yang berani takut, berani merinding. Dari akun Twitter Om Ras @ras140217 berjudul Hantu Rumah Bordil, yang berkisah tentang pengalaman horor para pekerja di mes dekat hutan yang ternyata angker dan berhantu. Bagaimana? Kalian sudah tidak sabar mendengarkan? Sabar dong, dengarkan dulu pantun Mimin. Ke pasar pagi-pagi, jangan lupa membeli bubur. Terima kasih kehadirannya di channel ini. Semoga kalian selalu terhibur. Rumah itu masih tampak megah, meski tembok-temboknya sudah mulai berlubang dan cat putihnya pun mulai terkelupas. Konon, menurut desas-desus warga terdekat, rumah itu dulunya merupakan tempat prostitusi. Cerita kali ini terjadi belum genap 10 tahunan, jadi masih lumayan hangat untuk diceritakan. Hari itu Pak Kades mengantar 13 orang tersebut menuju ke sebuah rumah yang dekat dengan lokasi perbaikan jalan. 10 orang pekerja dan 2 orang tukang masak, perempuan parubaya, dan juga 1 pengawas. Mereka tinggal di sana seminggu lebih dahulu dari para pekerja lainnya. Dan karena tempat itu masih dekat sekali dengan hutan, sangat tidak memungkinkan bila mereka membuat mes sementara dari terpal untuk para pekerja. Mereka takut akan serangan hewan buas seperti beruang, macan, ular-ular besar, dan lain-lainnya yang bisa saja keluar hutan ketika mencium bau-bau makanan. Kebetulan juga Pak Kades mengizinkan mereka menjadikan rumah bercat putih tersebut sebagai mes. Rumah itu cukup besar dan memiliki banyak kamar. Dapurnya pun juga tidak kalah bagus dibandingkan milik orang-orang kaya di kota. Sepertinya ini rumah orang kaya ya Pak? Tanya si pengawas yang bernama Pak Ferdi. Ya, begitulah. Tapi dulu ini rumah dijadikan kos-kosan. Maklumlah, kan waktu perusahaan kayu masih rame-ramenya, jawab Pak Kades sambil tersenyum. Seorang pemuda berambut gondrong dengan mata sayu keluar dari dalam rumah. Sini Har, panggil Pak Kades. Oh iya Pak, perkenalkan, ini salah satu warga desa saya, namanya Ihar. Dia dan teman-temannya yang membantu membersihkan rumah ini dari seminggu yang lalu. Lanjut Pak Kades memperkenalkan pemuda itu. Setelah saling memperkenalkan diri, si pemuda tersebut lantas berbisik pada Pak Kades. Lalu beberapa saat kemudian, Pak Kades mengangguk. Di rumah ini ada sekitar 12 kamar yang bisa kalian gunakan. Mari, silahkan masuk, kata Pak Kades seraya mempersilahkan mereka semua masuk. Kamar yang paling besar, yang kemungkinan merupakan kamar si pemilik rumah tersebut, ditempati oleh Pak Ferdi. Sementara kamar yang paling belakang dekat dapur ditempati oleh ibu-ibu tukang masak. Setelah itu, mereka langsung menata kasur-kasur tipis yang tadi dibawa serta di dalam truk. Mereka juga memasang kompor gas yang digunakan untuk memasak serta mengangkut semua bahan makanan berupa beras dan juga telur. Menjelang maghrib, makanan sudah terhidang. Sekitar 7 orang termasuk Pak Ferdi mulai menyantap makanan yang masih hangat tersebut. Sementara 4 orang yang lain memilih lebih dahulu untuk menunaikan sholat maghribnya.
Setelah selesai makan, mereka memilih untuk bermain kartu di tengah-tengah rumah dengan pencahayaan yang berkedip-kedip karena genset yang mungkin sudah terlalu tua atau karena mesin yang jarang dibersihkan. 7 gelas kopi disediakan oleh ibu-ibu yang kita panggil saja Acil Irus, yang perawakannya sedikit besar, dan Acil Dariah, yang perawakannya sedikit lebih kecil dari Acil Irus. Malam itu berlalu dengan suasana yang sangat tenang, apalagi suara-suara binatang malam seperti jangkrik menambah kesan nyaman di rumah tersebut. Keesokan harinya, setelah sarapan pagi, ke-10 pekerja dan Pak Ferdi berangkat untuk mulai menyingkirkan pepohonan di pinggiran jalan, karena jalanan itu juga akan dilebarkan agar truk dan mobil-mobil lain bisa tembus sampai ke desa. Dengan alat-alat berat yang mereka bawa, pohon-pohon dan batu-batu besar mulai disingkirkan satu persatu. Namun, ada sedikit kecelakaan kecil yang menghambat pekerjaan mereka. Seekor ular yang cukup besar mati terkena alat berat, membuat orang-orang itu merasa takut dan gugup. Karena di Kalimantan ada kepercayaan kalau ular-ular besar yang jinak seperti itu kebanyakan adalah ular-ular jelmaan atau peliharaan bangsa gaib, yang bisa saja pemiliknya akan marah dan mengganggu para pekerja yang sengaja atau tidak sengaja telah membunuh ular tersebut. "Tidak apa-apa, buang saja bangkainya, lanjutkan pekerjaan kalian," ujar Pak Ferdi. Meski takut-takut, mau tidak mau para pekerja itu harus menyingkirkan bangkai ular besar tersebut. Darahnya membanjiri tanah. Kira-kira ular itu sebesar pohon pinang dan memiliki panjang sekitar 8 sampai 9 meter. Hari pertama mereka bekerja itu menjadi tidak tenang dikarenakan ketakutan akan datangnya musibah setelah mereka membuang bangkai ular besar tersebut. Sore telah berganti malam. Karena kelelahan bekerja seharian ditambah tekanan kecemasan, selepas makan, mereka memutuskan untuk segera tidur dan melupakan kejadian sial di hari itu. Tiba-tiba terdengar suara. Suara itu terdengar sangat dekat dari rumah yang ditinggali para pekerja. Beberapa pekerja tampaknya merasa terganggu dengan suara tersebut. Namun, mereka enggan untuk menegurnya, karena mereka tahu makhluk itu bukanlah sekedar binatang malam biasa. Sekitar pukul 3 pagi, 2 orang acil-acil tukang masak itu bangun lebih awal karena harus menyediakan makanan untuk para pekerja. "Sebentar ya, aku ambil senter dulu ke dalam," ujar Acil Dariah pada Acil Irus yang tengah mencuci beras di luar rumah dekat sumur tua, yang airnya masih sangat jernih dan bagus untuk digunakan. Setelah Acil Dariah masuk ke dalam, Acil Irus meneruskan pekerjaannya untuk mencuci beras sambil bersenandung. Tiba-tiba, dari kegelapan di belakang Acil Irus terdengar seseorang yang ikut bersenandung. Acil Irus menghentikan pekerjaannya sesaat. Ia kemudian menoleh ke sekeliling, namun mata tuanya jelas tidak melihat siapa-siapa di dalam kegelapan itu. Merasa tidak ada siapa-siapa di dalam kegelapan tersebut, Acil Irus lantas melanjutkan kembali pekerjaannya. Tetapi lagi-lagi terdengar suara seseorang. Kali ini suaranya tertawa sangat nyaring sampai membuat bulu kuduk Acil Irus merinding seketika. "Dariah! Dariah!" teriak Acil Irus terduduk lemas ketika melihat sesosok makhluk tanpa busana tengah menggendong sesuatu yang entah apa berdiri tepat di hadapannya. Sadar-sadar,
Acil Irus sudah berada di dalam kamarnya dan Dariah. Acil Irus tampak gemetar dan menangis ketakutan. Ada hantu. Tadi dia berada tepat di hadapanku, Dar. Matanya putih menyala, wajahnya hitam legam dan bertelanjang, cerita Acil Irus. Paling itu orang gila, Cil. Atau mungkin juga Acil ini tadi berhalusinasi, ujar Pak Ferdi. Acil Irus terdiam. Ia yakin yang tadi dilihatnya itu bukanlah halusinasi. Setelah agak tenang, Acil Irus menyusul Acil Dariah ke dapur untuk memasak. Sudah, Rus, jangan terlalu dipikirkan. Maklumlah, di sini kan hutan dan rumah ini juga sudah lama ditinggalkan. Wajar saja kalau mereka ada, kata Acil Dariah. Pagi harinya, sama seperti hari sebelumnya, ke-10 orang pekerja dan Pak Ferdi berangkat melanjutkan pekerjaan kemarin. Satu di antara mereka mengecek ke tempat di mana bangkai ular besar kemarin dibuang. Bangkai ularnya hilang, ujarnya dengan raut wajah yang sangat tegang. Ke-10 pekerja itu saling menyalahkan satu sama lain. Sampai akhirnya perdebatan mereka dihentikan oleh Pak Ferdi. Memangnya kalian mau apa dengan bangkai ular itu? Mau memasaknya? Bentak Pak Ferdi. Tapi Pak, kata orang, kalau sedari awal kalian menginjakkan kaki di sini, kalian kan sudah sibuk dengan hal-hal mistos dan tahayul seperti itu. Kalau kalian ingin bekerja, fokuslah pada pekerjaan. Aku melihat kalian semua ini malas dan menjadikan hal-hal mitos seperti ini untuk alasan, potong Pak Ferdi tegas, membuat ke-10 pekerja terdiam. Mulai hari ini, aku tidak ingin lagi mendengar tentang cerita-cerita tahayul dari mulut kalian. Ayo, kembali bekerja. Lanjutnya lagi, sebelum meninggalkan ke-10 pekerja. Hari itu, rupanya Pak Kades datang untuk melihat-lihat. Beliau terlihat sedang mengobrol-ngobrol bersama Pak Ferdi yang sesekali tampak tertawa. Sekitar pukul 5 sore mereka pun pulang. Malam itu, suasana nampak sedikit canggung. Aku ingin membeli rokok keluar. Apa ada yang ingin ikut? Barangkali ada sesuatu yang mau dibeli, tanya Pak Ferdi. Tidak ada, Pak, jawab salah seorang mewakili teman-temannya. Pak Ferdi mengangguk lalu berjalan keluar rumah. Pak Ferdi menaiki truk untuk menuju ke arah desa lain yang lumayan jauh dan berada di dekat jalan besar. Di warung, beliau keasikan mengobrol dengan perempuan penjaga warung yang perawakannya nampak aduhai tersebut. Sampai tidak terasa, waktu sudah semakin larut. Di perjalanan pulang, Pak Ferdi sesekali tersenyum-senyum mengingat perkataan perempuan penjaga warung. Tiba-tiba terlihat seorang perempuan tengah berjalan menyusuri pinggiran jalan. Perempuan itu mengenakan rok pendek dan baju pendek. Rambutnya yang panjang nampak tergerai. Pak Ferdi lantas berhenti dan turun bermaksud untuk memberikan tumpangan pada si wanita. Beberapa kali beliau memanggil perempuan tersebut, namun langkahnya nampak semakin tergesa. Aku bukan orang jahat. Kamu mau kemana? Ayo naik, biar aku antarkan, panggil Pak Ferdi. Si wanita itu menghentikan langkahnya. Perlahan-lahan ia membalikkan tubuh dan terlihat wajahnya yang cantik tapi sedikit pucat. Pak Ferdi berjalan pelan menghampiri si wanita. Tanpa ragu-ragu, Pak Ferdi mengajak si wanita untuk segera masuk ke dalam truk. Akan tetapi, baru setengah kilometer perjalanan, ban truk malah pecah. Dan anehnya yang pecah bukan hanya satu, seperti kelebihan muatan. Padahal saat itu Pak Ferdi hanya berdua dengan si wanita tersebut. Sial, umpat Pak Ferdi kesal.
Pak Ferdi kemudian mengajak si wanita itu untuk berjalan kaki menuju ke rumah yang dijadikan mes oleh Pak Ferdi dan pekerja lainnya. Sepanjang perjalanan, si wanita hanya terdiam. Adik ini sebenarnya mau dari mana dan mau kemana? Malam-malam kok berani jalan-jalan sendirian, gelap-gelapan pula, tanya Pak Ferdi. Saya mau ke tempat kerja, jawab si wanita membuat alis Pak Ferdi tampak mengerut. Loh, memangnya adik ini kerja di mana? Kok malam sekali berangkatnya? Saya malu menjawabnya, ucap si wanita sambil menunduk. Tiba-tiba tercium bau busuk yang menyengat saat angin berhembus. Busuk sekali, gumam Pak Ferdi seraya menutup hidungnya dengan jari. Dan anehnya lagi, saat Pak Ferdi menoleh ke arah si wanita, wanita itu sudah tidak ada. Bau busuk kian menyengat, ditambah dengan suara-suara binatang malam dan juga terdengar suara cicitan anak ayam yang sangat ramai sekali. Kemana perempuan itu? Cepat sekali dia menghilang. Dan kenapa bisa aku tidak merasa kalau dia pergi? Berbagai pertanyaan memenuhi benak Pak Ferdi. Rasa kantuk mulai menyerang Pak Ferdi. Langkahnya pun mulai terasa berat sekali sampai tiba-tiba terdengar suara teriakan yang melengking dari dalam kegelapan. Diikuti dengan suara tawa yang mampu membuat bulu kuduk seorang seperti Pak Ferdi berdiri. Beberapa kali Pak Ferdi menoleh kiri dan kanannya dengan perasaan was-was. Satu yang ia pikirkan saat itu ialah penjahat. Dan bisa jadi wanita yang tadi ditemui adalah salah satu komplotan penjahat yang kemungkinan akan mencelakainya. Akan tetapi, pikiran itu segera terbantahkan dengan munculnya sesosok makhluk aneh tanpa tangan yang berjalan seperti mengangkang. Makhluk itu menggeram dengan suara yang menyerupai anjing kelaparan. Pak Ferdi berjalan mundur ketika makhluk aneh itu semakin mendekat ke arahnya. Lalu, tanpa pikir panjang, Pak Ferdi langsung berlari ke arah di mana truknya tadi berada. Suara langkah larinya makhluk aneh tersebut terdengar sangat jelas di belakang, membuat Pak Ferdi semakin mempercepat larinya. Namun, tiba-tiba saja Pak Ferdi tergelincir dan kepalanya membentur sebuah batu, lalu semuanya menjadi gelap. Lama betul Pak Ferdi ini, ujar salah satu orang pekerja. Alah, paling lagi keasikan ngobrol sama gadis warung, ujar salah satunya lagi. Sudah, tidur-tidur. Nanti kalau besok kita kesiangan bangun, bakal kena semprot lagi sama Pak Ferdi, ujar yang lainnya, sebelum menutupi tubuhnya dengan selimut tipis. Menganggap Pak Ferdi hanya sedang keasikan mengobrol di warung, para pekerja itu pun akhirnya tidur dengan tenang. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya terdengar begitu merdu bagaikan musik alami pengantar tidur. Rus, temani aku ke kamar kecil sebentar, kata Acil Daria, seraya menggoyangkan tubuh Acil Irus yang tampaknya sudah tertidur lelap. Karena sudah tidak tahan lagi ingin buang air kecil, akhirnya Acil Daria memberanikan diri melangkah keluar kamar dan menuju ke WC. Saat akan melangkah lebih jauh, cerita Acil Irus tentang hantu yang dia lihat semalam membuat bulu kuduk Acil Daria merinding. Beberapa saat, ia berdiri di ambang pintu dapur dengan perasaan ragu-ragu untuk melanjutkan langkahnya. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang menegurnya dari arah belakang. Mau kemana, Cil? Acil Daria lantas menengok ke belakang. Ternyata itu adalah salah satu pekerja yang bernama Ahmad. Acil Daria menarik nafas lega begitu tahu siapa yang menegurnya.
Mau ke kamar mandi, Mat. Tapi gelap sekali, takut ada ular, jawab Acil Daria. Oh, ayo saya antar. Kebetulan saya juga mau buang air, ujar Ahmad, seraya berjalan mendahului Acil Daria. Saat Ahmad melintas di depan, Acil Daria seperti mencium bau aneh yang menyengat dari tubuh lelaki tersebut. Belum mandikah ini anak? Batin Acil Daria saat itu. Sesampainya di WC, Acil Daria masuk terlebih dahulu, sementara Ahmad menunggu di luar yang tidak begitu jauh dari WC. Setelah selesai, Acil Daria kemudian keluar. Ahmad nampak masih ada di tempatnya semula berdiri. Silahkan, Mat, Acil sudah selesai, ujar Acil Daria. Saat Ahmad masuk ke dalam WC, Acil Daria bergegas berlari-lari kecil menuju ke dalam rumah. Saat hendak keluar dari dapur, beliau berpapasan dengan seorang pekerja yang kita panggil saja IJ. Pak Ferdi belum pulang, Cil, tanya IJ. Tidak tahu, tapi sepertinya memang belum pulang. Pintu sana jangan ditutup ya, si Ahmad masih ada di WC, lanjut Acil Daria, membuat IJ mengerutkan keningnya. Ahmad yang mana, Cil? Tanya IJ bingung, karena memang ada dua orang bernama Ahmad di dalam rumah itu. Ahmad Hirang, tadi dia mau ke WC juga saat Acil berdiri di sini karena takut keluar. Gelap, takut ada ular. Dia yang menunggui Acil, dan setelah Acil selesai, gantian dia lagi yang ke WC, ujar Acil Daria menjelaskan. Yakin, Acil, kalau itu Ahmad Hirang? Soalnya si Ahmad masih tidur saat saya keluar tadi. Acil Daria terdiam. Coba saya cek sebentar ke WC, ujar IJ lagi. Lelaki dengan perawakan tinggi dan berotot itu pun keluar berjalan ke arah WC. Namun ia tidak mendapati siapapun berada di sana. WC kosong, Cil, tidak ada siapa-siapa, kata IJ. Acil Daria ikut mengecek ke WC, namun benar yang dikatakan oleh IJ. Tidak ada siapapun di sana. Seketika Acil Daria merasakan kakinya lemas. Sampai subuh menjelang, Pak Ferdi belum juga kelihatan batang hidungnya. Beberapa pekerja tampak sedang menunggu kedatangan beliau dengan perasaan campur aduk. Tidak biasanya Pak Ferdi begini, iya kan? Iya, biasanya beliau itu yang selalu tepat waktu. Kenapa pula sekarang malah lupa waktu? Ujar yang lainnya. Sampai jam menunjukkan pukul 6 pagi, Pak Ferdi belum juga kembali. Sehingga membuat beberapa orang berniat untuk mencari keberadaannya dengan berjalan kaki. Sementara 8 orang lainnya melanjutkan pekerjaan mereka. Setelah beberapa kilo berjalan kaki, akhirnya mereka menemukan Pak Ferdi yang masih belum sadarkan diri. Ada beberapa gigitan hewan di bagian lengan. Bahkan bagian kepalanya yang terdapat darah yang sudah mengering tersebut dikerubungi oleh semut. Sebisa mungkin, kedua orang itu membersihkan bagian kepala Pak Ferdi yang terluka dengan dedaunan liar. Kita bawa ke mes saja, biar diobati. Tampaknya Pak Ferdi sudah kena rampok tadi malam. Rampok apanya? Masa iya ada rampok? Setelah beberapa saat berdebat, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membawa Pak Ferdi pulang ke mes. Meski mereka harus berkali-kali istirahat karena kelelahan menggotong tubuh Pak Ferdi. Perjalanan berkilo-kilo menuju mes terasa bagaikan bermil-mil jauhnya. Belum lagi matahari sudah mulai terasa menyengat. Aku sudah tidak kuat. Mereka berbaring di atas tanah bersama dengan Pak Ferdi yang masih belum sadarkan diri. Coba kamu cari air. Siapa tahu setelah dikasih air beliau akan sadar. Mau tidak mau,
Salah satu di antara mereka harus mencari air di sekitaran jalan. Dan untungnya, di sebuah lubang yang cukup besar, ada air menggenang. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengeluarkan botol minum yang telah kosong dan mengisinya dengan air genangan. Setelah itu, ia kembali ke tempat di mana temannya dan Pak Ferdi berada. Wajah Pak Ferdi nampak sangat pucat sekali. Meski sudah beberapa kali diguyurkan air, Pak Ferdi belum juga sadarkan diri. Membuat kedua laki-laki tersebut bertambah panik dan khawatir. Setelah memakan waktu berjam-jam lamanya, akhirnya mereka sampai ke mes. Acil Irus dan Acil Dariah nampak kaget melihat keadaan Pak Ferdi. Mereka memberikan perawatan seadanya dengan obat-obatan yang juga terbatas tentunya. Tetapi sampai matahari terbenam pun Pak Ferdi belum juga siuman. Coba dicek bagian badan, tangan atau kaki, barangkali digigit ular, ujar IJ. Sudah J, tapi tidak ada bekas gigitan ular pun. Mungkin luka di kepalanya ini yang membuat beliau masih tidak sadarkan diri, sahut yang lainnya. Kalau kulihat, sepertinya rohnya sudah tidak ada di dalam tubuhnya ini, ujar Ahmad. Maksudmu Pak Ferdi mati? Tidak, bukan mati, tapi lebih tepatnya seperti orang koma, dan roh beliau ini masih mengawang-awang. Atau lebih tepatnya sedang berada di dunia lain. Ya, seperti yang kita tahu kan, Pak Ferdi ini orangnya tidak percayaan dengan hal-hal gaib. Bisa jadi ada sesuatu hal yang sudah beliau lakukan dan membuat beliau jadi sakit begini. Aku tidak mau bersangka macam-macam, tapi kalau dilihat-lihat, luka di kepala Pak Ferdi tidak terlalu parah. Karena aku dulu juga pernah begitu. Malah tulang tengkorakku ini sampai kelihatan, kata ibuku. Jadi yang kamu katakan barusan mungkin saja benar. Lalu dengan keadaan Pak Ferdi yang seperti ini, mau kita apakan? Apa dibiarkan begitu saja? Tok tok tok. Ketukan dan gedoran terdengar sangat keras dari arah pintu luar. Permisi Pak, panggil seseorang terdengar lamat-lamat. IJ langsung beranjak dari duduknya dan segera berjalan menuju ke pintu. Seorang pemuda gondrong yang beberapa hari lalu diperkenalkan oleh Pak Kades itu terlihat begitu sangat gugup. Ada apa ya? Tanya IJ dengan tangan kiri yang menghalangi pintu. Maaf, mengganggu malam-malam begini Pak. Saya tadi dari luar Pak. Ada melihat truk warna kuning berada di pinggir jalan. Dengan keadaan bannya sudah pada kempes Pak. Truk? Di mana? Bisa antar saya ke lokasi truk itu? Sebentar Pak. Tapi saya boleh minta air putih segelas dulu. Mendengar permintaan si pemuda yang bernama Ihar itu, IJ langsung mengangguk, lalu mempersilahkan pemuda itu untuk masuk ke dalam. Teman-teman IJ tampak bingung melihat kedatangan pemuda itu. Kenapa Ci? Katanya dia menemukan truk yang dibawa Pak Ferdi semalam di jalanan sana, jawab IJ. Yang benar. Kalau begitu, berarti dugaanku tentang Pak Ferdi dirampok itu salah. Mat, kamu ikut kami ke lokasi truk. Kalau bisa, malam ini juga Pak Ferdi harus kita bawa ke desa, ujar IJ setelah melihat Ihar yang keluar dari dapur. Mereka bertiga pun berangkat ke lokasi truk yang dikatakan oleh Ihar tadi dengan menaiki sepeda motor milik Ihar. Saat melewati bekas tempat Pak Ferdi ditemukan hari itu, terlihat ada seekor anjing berwarna hitam tengah mengendus-endus tanah di sekitar tempat tersebut. Janganlah melihat kami sampai seperti itu. Aku tahulah siapa kamu itu, ujar Ihar. Maksudmu? Tanya IJ yang tidak mengerti maksud perkataan Ihar. Tidak, bukan apa-apa, jawab Ihar singkat. Gelapnya jalan sini, berani juga kamu sendirian lewat jalan ini, ujar teman IJ yang duduk di tengah.
Kalau jalanan gelap begini saja saya sudah terbiasa, Pak. Yang saya takut itu ketika lewat depan jalan mengarah ke rumah yang kalian tempati sekarang, kata Ihar. Loh, memangnya kenapa? Memangnya kalian tidak merasakan sesuatu yang aneh selama tinggal di rumah itu? Ujar Ihar balik bertanya. Tidak lama kemudian, truk yang mereka cari sudah terlihat di depan. Seketika obrolan mereka menjadi terhenti. Aneh, kenapa bisa bannya pecah semua begini? Gumam IJ tidak habis pikir. Nah, itu yang membuat saya bingung, Pak, kata Ihar. Kalau begini butuh waktu lama untuk mengganti bannya. Ah, sial sekali, umpat IJ. Kamu tahu klinik daerah sini, Har? Tanya IJ kemudian. Kalau klinik tidak ada, Pak, tapi kalau mantri ada, jawab Ihar cepat. Berapa lama kalau kita ke tempat mantri itu? Sekitar setengah jam, Pak. Dekat kok. Setengah jam? Tanya IJ seraya menghela nafasnya. Kira-kira kalau dijemput, apa Pak Mantri itu mau? Biasanya mau, Pak. Tapi entah kalau sudah malam begini. Kalau begitu, kita ke tempat mantri itu saja. Karena keadaan Pak Ferdi benar-benar membuat kami khawatir. Aku berharap mantri itu mau memeriksa keadaan Pak Ferdi. Setelah itu, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan. Rintik-rintik hujan mulai turun. Kilat pun terlihat menyambar-nyambar di langit. Kamu tidak punya jas hujan? Tanya IJ. Tidak punya, Pak. Jas hujan mahal. Lagi pula mudah rusak. Lumayan uangnya, Pak, jawab Ihar sembari terus fokus pada jalanan yang sudah mulai digenangi air. Nampaknya di sana sudah turun hujan dengan sangat lebat sebelum mereka melewati jalanan tersebut. Dari kejauhan sudah terlihat cahaya-cahaya terang dari lampu-lampu yang menerangi rumah setiap warga. Ini listrik PLN? Tanya IJ. Bukan, Pak. Ini aliran listrik dari perusahaan batu bara, semacam bantuan untuk warga sekitar, jawab Ihar. Beberapa warung makan terlihat masih buka, dan di halamannya nampak beberapa buah truk fuso terparkir. Assalamualaikum, Pak Mantri. Assalamualaikum, Pak, ucap Ihar berulang-ulang kali sambil mengetuk pintu rumah tersebut. Tidak berapa lama kemudian, terlihat bayangan seseorang berjalan ke arah pintu. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu? Anu, Pak, di jalan ke desa saya, di mes para pekerja, ada yang sakit, Pak. Bisakah Pak Mantri ikut kami ke sana untuk memeriksanya? Jawab Ihar terbata-bata. Memangnya sakit apa? Kemarin kecelakaan, Pak. Kepalanya terkena batu. Kecelakaan kok tidak dibawa langsung ke rumah sakit? Tanya Mantri dengan nada sedikit tinggi. Truk yang kami punya banyak pecah, Pak, dan memang ada eksa dan lain-lainnya di sana. Tapi mana mungkin kami membawa orang sakit menggunakan itu, jawab IJ. Mantri tersebut terdiam lalu mengangguk. Baiklah, tunggu sebentar, aku mengambil peralatanku dulu, ujarnya kemudian. Mereka sampai ke mes sudah larut sekali. Karena di jalan tadi sepeda motor yang digunakan oleh Ihar sempat mengalami mati busi, sehingga membuat mereka harus terlebih dahulu menggantinya. Lukanya tidak seperti orang kecelakaan. Ini rasa-rasanya luka benturan saja. Tapi aneh juga kalau sampai gara-gara luka ini dia belum sadarkan diri, ujar Mantri tersebut. Itu yang kami bingungkan, Pak. Saya pun dulu pernah luka lebih parah dari ini, tapi saya masih bisa merasakan dan sadar, meski lemas saat orang-orang mengangkat tubuh saya. Pak Mantri itu terlihat menatap satu persatu para pekerja tersebut. Beliau nampaknya juga kebingungan. Lalu, menurut Bapak, bagaimana? Apa besok kami bawa saja ke rumah sakit? Tanya amat hirang. Ya, bagus juga kalau dibawa ke rumah sakit. Tapi
Menurut saya, jangan dulu. Besok saya akan ke kampung untuk memberitahukan Pak Kades. Siapa tahu ini bukan sakit biasa, ujar Ihar. Tiba-tiba terdengar hantaman benda keras menabrak atap rumah tersebut setelah Ihar menyelesaikan perkataannya, membuat orang-orang yang berada di sana saling tatap dengan raut yang tidak bisa dijelaskan. Apa itu?" tanya Ahmad. Ihar beranjak dari duduknya, bermaksud untuk mengecek benda apa yang jatuh tersebut. Ije pun mengikuti dari belakang. Setelah mereka berada di luar rumah, Ije mengarahkan senter ke arah atap. Dan di atas atap itu terlihat seekor makhluk berbulu dan bersayap lebar berwarna hitam kemerahan sedang bertengger di atap. "Woi!" teriak Ihar seraya melemparkan potongan kayu ke atas atap sampai makhluk itu menoleh ke bawah. Paruhnya besar berwarna hitam, namun bagian kepalanya terlihat sangat mirip dengan manusia, membuat Ije terkesiap kaget. "Astaga, makhluk apa itu?" Kepakan sayapnya terdengar saat makhluk aneh tersebut terbang menjauh. "Bapak jangan heran, karena di pedalaman seperti ini banyak sekali makhluk-makhluk seperti itu. Itu yang kami sebut makhluk jadi-jadian. Siang manusia dan malam mencari mangsa." "Mangsa?" "Iya, bisa berupa janin bayi, bisa juga mayat, dan bisa juga manusia hidup. Tapi mereka itu hanya akan menyerang manusia jika sendirian. Kalau lebih dari satu orang, mereka akan lari." "Lalu, apa maksudnya bertengger di atas atap tadi?" tanya Ije yang masih sangat penasaran. "Mungkin dia mencium bau-bau kematian, makanya datang untuk melihat hidangan apa yang akan mereka santap nantinya," jawab Ihar, yang membuat Ije bergidik ngeri. "Begini saja, Pak. Setelah saya mengantar Pak Mantri ke ujung jalan, saya akan terus lanjut ke desa untuk mengabari Pak Kades," kata Ihar lagi. "Bawalah satu teman, Har, biar Ahmad yang menemanimu. Aku khawatir kamu kenapa-kenapa di jalan." "Tidak perlu, Pak. Saya sudah paham betul bagaimana cara menjaga diri." Suasana malam itu menjadi sangat hening ketika Ihar dan Mantri sudah pulang. Saat semua sudah terlelap, Ahmad terbangun karena mendengar suara seseorang yang seperti sedang bermain-main air di dapur. Ahmad perlahan-lahan melangkah keluar kamar dan berjalan menyusuri ruangan gelap. Tiba-tiba, suara piring yang terjatuh membuat Ahmad sangat kaget saat itu. Ditambah lagi ketika ia melihat sesosok tubuh mungil dengan rambut sebahu tengah berdiri di ujung dapur. "Kamu siapa?" tanya Ahmad. Angin berhembus dan mematikan lampu pelita yang berada di dapur, membuat ruangan itu benar-benar menjadi sangat gelap. Suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah Ahmad yang masih berdiri dengan tangan yang meraba-raba ke sekitar meja mencari letak korek api. Hembusan nafas perempuan itu sangat terasa. Kamu mau apa?" tanya Ahmad ketika ia mendengar perempuan itu mulai terisak. "Di sini gelap dan dingin. Aku takut," rintihnya. "Jangan pegang-pegang, biar aku cari korek api dulu. Kamu ini siapa? Mau apa? Dan kenapa bisa sampai masuk ke sini? Aku pun tidak tahu. Kami di sini sudah cukup banyak pikiran. Jangan lagi kamu tambah-tambah," gerutu Ahmad. Suaranya cukup keras sampai membangunkan Acil Irus. "Mat, kamukah itu?" tanya Acil Irus seraya mengarahkan senter ke arah Ahmad. "Iya, Cil. Ada orang yang sudah masuk ke dapur. Mungkin niatnya mau maling. Untung saja kepergok," jawab Ahmad. Acil Irus berjalan pelan dengan kaki yang sedikit pincang karena asam uratnya yang kadang-kadang kambuh. Saat senter Acil Irus menyorot ke arah si perempuan, Acil Irus nampak terlihat kaget. "Kamu?" "Acil Irus kenal orang ini?" tanya Ahmad bingung. "Tidak,
Tapi kemarin malam aku bermimpi bertemu dengan gadis ini, jawab Acil Irus membuat Ahmad tambah bingung. Korek api di mana, Cil? Tanya Ahmad mengalihkan pembicaraan. Saat mereka berdua tengah mencari korek api, tanpa disadari, gadis itu sudah pergi dengan meninggalkan pintu dapur yang mengarah ke tanah terbuka lebar. Ahmad berusaha mencari keberadaan perempuan tadi, namun di luar begitu gelap dan dingin. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah kamar lain yang ditempati para pekerja. Rupanya ada seorang teman sesama pekerja yang meninggal dalam keadaan mengerikan. Tubuhnya membiru dan darah kental keluar dari mulutnya yang ternganga. Raut wajah mereka semua sangat panik, dan mulailah saling menuduh satu sama lain. Diam semua, bentak IJ. Mereka semua tertunduk. Ini bukan pembunuhan. Sedari awal aku bekerja sampai sekarang, tidak pernah ada sekalipun kasus bunuh-membunuh antar pekerja. Lalu ini apa? Sakit? Tadi sewaktu ada mantri dan si Ihar, dia baik-baik saja. Jadi menurutku ini tidak wajar. Pasti ada sesuatu penyebab kematiannya. Bukan aku menuduh, tapi kemarin aku melihat dia sedang berdebat dengan Alfi, ujar salah seorang menunjuk ke arah laki-laki yang sedari awal berdiri di pinggir. Seketika, semua mata tertuju ke arah Alfi. Bukan aku, J. Memang benar, aku pernah berselisih paham dengannya, tapi tidak mungkin sampai aku membunuhnya. Kalian pun sendiri tahu kan, aku ini seperti apa orangnya, ujar Alfi. Membela diri, tentu saja ia tidak terima dituduh seperti itu. Mereka mulai ramai lagi dengan perdebatan satu sama lain. Sampai-sampai memicu adu fisik antara Alfi dan teman yang menuduhnya tersebut. Diam, bentak IJ benar-benar gusar. Kita tidak bisa menunggu sampai besok. Aku harus ke kampung sekarang juga. Dan yang pasti setelah ku beritahukan semuanya pada Pak Kades, aku akan mencari sinyal untuk menelpon bos, agar mereka di sana tahu tentang keadaan kita di sini. Aku ikut kamu, J. Bahaya kalau kamu pergi sendirian, ujar Ahmad. IJ menghela nafas panjang. Aku butuh orang seperti kamu untuk menjaga teman-teman di sini, Mat. Biar aku pergi bersama Alfi, ujar IJ. Tapi, apa kamu yakin? Setidaknya bawalah beberapa teman, J, untuk keselamatan. Lagi pula kampung itu jauh dan kamu cuma berjalan kaki ke sana, ujar Ahmad lagi. Kalian di sini lebih membutuhkan orang untuk berjaga-jaga. Kami akan hati-hati, doakan saja, balas IJ tegas. Malam itu juga, IJ dan Alfi berangkat menuju desa dengan berjalan kaki. Masing-masing mereka membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga dari hewan buas ataupun orang jahat. Malam itu juga, IJ dan Alfi berangkat menuju desa dengan berjalan kaki. Masing-masing mereka membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga dari hewan buas ataupun orang jahat. Mereka berjalan dengan tergesa. Udara dingin yang ditambah hembusan angin sangat terasa menusuk sampai ke dalam tulang. Tidak ada percakapan di antara keduanya. Tidak terasa 2 kilometer sudah mereka berjalan. Namun tidak juga melihat adanya bias cahaya penerangan dari desa. Masih panjang kurasa jalannya, Cik, ujar Alfi mulai percakapan. Nafas keduanya terdengar berat. Vi, ya, benar, bukan kamu yang membunuhnya. Kamu tidak percaya aku? Ayolah, J, mana mungkin aku melakukan hal gila itu? Kalaupun ia dibunuh, memangnya cara apa yang dilakukan pelaku sampai korbannya membiru begitu? Kali ini, IJ yang terdiam mendengar jawaban yang cukup masuk akal bagi IJ. Tapi, aku rasa ini ada kaitannya dengan ular besar waktu itu. Bukankah dia yang membuat ular itu mati? Ujar Alfi membuat IJ tambah tidak karuan.
Jika memang benar begitu, berarti kita semua sudah terkena tulah, dan mungkin saja korban selanjutnya bisa aku atau mungkin juga kamu, ujar IJ seraya menyoroti wajah Alfi dengan senter yang dipegangnya. Aku tidak mau mati konyol hanya karena hal itu. Aku tidak membunuhnya. Aku hanya membantu kalian membuang bangkai ular itu saja. Sama saja, Vi. Kamu lihat Pak Ferdi kan? Dia tidak sama sekali menyentuh ular itu, tapi dia yang terkena imbasnya lebih dulu. Yaitu karena dia adalah otak yang menyuruh kita membuangnya. Berarti apa? Sama saja kan? Tiba-tiba, ranting kayu yang cukup besar jatuh tepat beberapa meter di depan keduanya. Dan saat IJ mengarahkan senter ke arah pohon yang rantingnya jatuh tersebut, terlihat seekor makhluk aneh dengan mata yang menyala. IJ menelan ludahnya. Jantungnya benar-benar terasa hampir copot ketika itu. Terlebih lagi ketika ia ingat yang dikatakan oleh Ihar sebelumnya tentang makhluk jadi-jadian tersebut. Saat Alfi akan lari, IJ berusaha menahannya. Jangan lari bodoh. Dia akan membunuh kita kalau sampai kita berpencar. Tetap bersamaku dan waspada, ujar IJ. Dan benar saja. Tidak berapa lama kemudian makhluk itu pergi menjauh dengan melompat di antara pepohonan. Barulah mereka berdua bisa bernafas lega. Apa itu tadi, J? Tanya Alfi bergetar. Entahlah, jawab IJ tidak mau memberitahukan tentang makhluk jadi-jadian tersebut pada Alfi. Bias cahaya dari perkampungan mulai terlihat ketika mereka berada di atas bukit, membuat IJ dan Alfi sedikit merasa senang. Langkah mereka semakin tergesa. Mereka berharap bisa sampai di desa dengan cepat. Namun, ketika melewati jalur jalan berbatu yang kiri dan kanannya jurang, Alfi terpeleset dan jatuh ke dalam jurang. Jurang itu tidak terlalu dalam, namun di bawahnya banyak sekali akar-akar pohon yang menyembul keluar. "Alfi!" teriak IJ dari atas. Dari bawah terdengar suara teriakan dari Alfi. "Aku tidak apa-apa, J. Kamu lanjutkan saja perjalanan ke desa. Nanti aku menyusul," ujar Alfi. "Tidak, kita bersama-sama ke desa. Kamu tunggu di situ sebentar. Aku akan cari sesuatu untuk menarikmu ke atas." "Apa yang bisa kamu lakukan di tengah jalan yang dikelilingi hutan seperti ini, J? Lekaslah, lanjutkan perjalananmu. Jangan buang-buang waktu. Aku akan baik-baik saja di sini." IJ berpikir sejenak. Yang dikatakan Alfi ada benarnya juga. Tapi untuk meninggalkan Alfi yang masih berada di dalam jurang, ia pun tidak tega. Apalagi tanah dan bebatuan dinding jurang tersebut sangat keropos sehingga tidak akan mungkin bisa untuk dipanjat. "Baiklah, tapi kamu harus tunggu sampai aku datang." "Iya," jawab Alfi terdengar melemah. IJ berlari agar lebih cepat sampai ke desa. Saat dia sampai di desa, azan subuh sudah berkumandang. Pada awalnya IJ mengetuk rumah yang salah, namun untungnya bapak-bapak yang membukakan pintu sangat baik. Sehingga beliaulah yang akhirnya mengantarkan IJ ke rumahnya Pak Kades. Nampaknya Pak Kades baru saja bangun tidur ketika mereka datang. "Keadaan kami benar-benar gawat, Pak," ujar IJ tanpa basa-basi, dan masih dalam posisi berdiri di tangga ia menceritakan semuanya. Raut wajah Pak Kades seketika berubah. "Bos kalian sudah tahu?" "Belum, Pak. Kami belum sempat menghubungi siapapun karena panik. Dan semuanya terjadi begitu saja. Kita harus cepat-cepat, Pak, karena teman saya tadi terpeleset jatuh ke jurang sisi jalan yang akan dibangun jembatan." "Masuk ke jurang? Bagaimana bisa? Padahal jalan itu lebar sekali," tanya Pak Kades dengan mata melotot. IJ terdiam. Dalam hatinya berkata, "Lebar apanya?" Beberapa orang ikut bersama, termasuk seorang laki-laki bertubuh kurus dengan rambutnya yang panjang dan tato yang menghiasi bagian dada serta punggungnya.
IJ terperanjat kaget saat tiba di lokasi Alfi. Karena benar kata Pak Kades, jalan itu cukup lebar dan sangat tidak masuk akal jika Alfi bisa sampai jatuh ke jurang. Nah, ini bekas ban motor orang-orang desa saya, ujar Pak Kades menunjukkan bekas ban yang masih tercetak di tanah. Lalu, temanmu itu di mana jatuhnya? IJ tidak menjawab dan langsung berteriak memanggil Alfi dari atas. Tidak ada jawaban, tapi IJ masih berusaha mencari keberadaan Alfi. Mungkin saja dia sudah berhasil naik ke atas melalui jalan sebelah sana, dan mungkin saja sekarang dia sudah berada di mes kalian, kata Pak Kades. IJ terdiam. Lalu beberapa saat kemudian dia mengangguk. Singkat cerita, matahari sudah mulai cerah ketika mereka sampai di mes. Rupanya di sana sudah ada Ihar dan beberapa orang temannya. Dan Alfi tidak terlihat sama sekali di antara mereka semua. "Har, tolong temani aku untuk meminjam ambulan," ujar Kades dengan raut wajah yang sangat tegang. Itu ambulan milik perusahaan, tapi siapapun bisa meminjamnya kalau memang butuh. Jadi bukan hanya karyawan, tapi juga semua orang yang masih berada di area sekitar. Sekitar 30 menitan setelah kepergian Pak Kades dan Ihar, mereka datang bersama petugas ambulan yang membawa tandu. Pak Kades masuk ke dalam rumah dengan tergopoh. Jenazah salah satu teman kerja IJ dibawa menuju ke rumah sakit. Sementara Acil Irus dan Acil Dariah dibawa menginap ke rumah Pak Kades. Sementara itu, Ihar dan Pak Kades terlihat sedang mengobrol dengan sangat serius di halaman rumah bercat putih tersebut. "Kenapa, Har?" tanya IJ. "Pak Ferdi akan diobati dengan cara pengobatan kami," jawab Ihar sembari mengembuskan asap rokoknya. "Maksudnya?" tanya IJ yang masih kurang mengerti. "Rohnya dibawa oleh bangsa yang tidak terlihat. Oleh karena itu, ada cara khusus untuk mengembalikan rohnya ke dalam tubuh. Malam ini ritual penjemputan dan penukaran akan dilakukan," ucap Ihar. Ucapan Ihar membuat IJ sedikit ternganga. "Kalau kamu takut, kamu bisa tunggu di rumah Pak Kades bersama yang lain." "Tidak, mungkin malam ini bos akan sampai di sini. Jadi aku harus tetap di sini," jawab IJ. "Kalau tidak salah, hari itu kalian ber-13 orang kan? Pak Ferdi sakit dan satu meninggal. Lalu ada acil-acil tukang masak ada 2 orang. Harusnya kan kalian sisa 9 orang. Tapi kenapa cuma 8 orang? Tanya Ihar bingung. "Astaga, bagaimana aku bisa lupa? Alfi tadi malam ikut bersama aku menuju desa, Har. Lalu dia terpeleset jatuh ke dalam jurang-jurangan itu. Dan tadi saat aku kembali ke sana dia sudah tidak ada," kata Pak Kades. Beliau mengira kalau Alfi sudah berhasil keluar dari sana dan bisa sudah pulang kemari. Tapi saat aku sampai di sini, dia sama sekali tidak ada. "Kalau begitu, ayo kita cari dia." Saat akan pergi, IJ dicegah Ahmad. Namun setelah berdebat panjang, akhirnya Ahmad membiarkan IJ pergi mencari keberadaan Alfi. Sesampainya di pinggir jurang tersebut, Ihar langsung turun dengan gaya seperti anak-anak main perosotan, diikuti oleh IJ. Namun karena IJ tidak terlalu lincah, akhirnya celananya sobek karena terkait akar. Mereka mencari-cari di sekitar sana sambil terus memanggil-manggil nama Alfi. Tidak begitu jauh, terdengar suara rintihan seseorang. Ihar dan IJ mengikuti sayup-sayup suara tersebut yang mengarahkan mereka pada terowongan kayu besar. Alfi meringkuk di dalam sana dengan keadaan tubuh yang berlendir dan berbau amis. Tanpa rasa jijik, Ihar langsung mengangkat tubuh Alfi dan membawanya keluar dari lubang terowongan pohon besar tersebut. Sementara IJ masih berdiri tidak bergeming menatap pohon tersebut. "Pak," panggil Ihar. "Iya,"
jawab IJ seraya berbalik. Setelah melewati jalanan yang cukup curam, akhirnya mereka bisa sampai ke atas dengan selamat. Alfi nampak pucat dan tubuhnya sangat dingin. Sesampainya di rumah, mereka langsung membersihkan tubuh Alfi dan membiarkannya beristirahat. Sesekali Alfi terdengar merintih dan tubuhnya juga terlihat menggigil. Singkat cerita, malam itu ritual dilakukan. Pak Ferdi diletakkan di tengah-tengah ruangan dengan dikelilingi daun. Orang itu pun mulai mengucapkan doa yang terdengar seperti nyanyian. Dan terkadang terdengar seperti bergumam. IJ duduk di dekat Ihar yang masih asik menikmati isapan demi isapan rokoknya yang sudah mulai pendek. Suasana malam itu menjadi sedikit menegangkan. Ketika angin tiba-tiba saja mematikan semua lampu pelita yang ada di dalam rumah. Bahkan genset pun tidak bisa untuk dihidupkan. Wajah IJ dan teman-temannya yang berada di ruangan itu terlihat menegang. Berbeda dengan raut wajah Ihar yang biasa-biasa saja. Lalu setelah doa-doa itu berhenti, Ihar berjalan mendekat ke arah Pak Ferdi yang masih terbaring. Ihar menggumamkan sesuatu di dekat telinga Pak Ferdi. Tidak begitu jelas terdengar. Namun beberapa kali IJ menangkap potongan kata-kata yang digumamkan oleh Ihar. Kata-kata itu terdengar begitu menyeramkan di telinga IJ sampai-sampai membuatnya seketika merinding. Setelah itu Ihar kembali duduk di sebelah IJ. Namun kali ini wajahnya menunduk. Rambutnya yang gondrong menutupi wajah, membuat IJ tidak bisa menatap jelas wajah Ihar. "Har, kamu tidak apa-apa?" tanya IJ. Ihar perlahan-lahan mengangkat wajahnya, dan terlihat mata pemuda itu putih menyala sama seperti makhluk yang tadi malam IJ lihat di dahan pohon. IJ berteriak kaget, dan spontan langsung menjauh dari Ihar. Namun tiba-tiba saja Ihar menyerang IJ sampai ia terjatuh di atas pangkuan Ahmad yang juga tampak ketakutan. "Har, kendalikan dirimu!" bentak si lelaki yang tadi melakukan ritual pada Pak Ferdi. IJ lemas seketika. Ternyata Ihar adalah salah satu di antara makhluk jadi-jadian di daerah tersebut. Pantas saja ia tidak mengenal takut sama sekali. Dan mungkin itu juga kenapa Ihar bisa dengan mudah menemukan Alfi tadi. Hampir 2 jam lamanya, ritual pengobatan itu dilakukan dan barulah Pak Ferdi mulai sadar. Meski belum sepenuhnya, hanya bagian mata yang bisa terbuka. Dan nampaknya masih butuh beberapa waktu agar Pak Ferdi sembuh seperti sedia kala. Bertepatan dengan itu, terdengar suara beberapa orang berjalan menuju ke rumah tersebut dan ternyata itu adalah bos yang memiliki CV tersebut. Wajahnya terlihat tidak suka ketika melihat adanya ritual-ritual itu. Namun dengan sangat ramah, Pak Kades menjelaskan maksud dari semua itu. "Saya tidak ingin otak para karyawan saya diracuni dengan hal-hal seperti ini. Kematian pekerja saya ataupun kecelakaan yang dialami Pak Ferdi sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan hal gaib yang tabu macam ini," ujar lelaki itu terdengar berat. Pak Kades terdiam. Begitupun orang-orang yang berada di sana termasuk IJ. "Kalau menurut Anda Pak Ferdi bisa disembuhkan dengan perawatan medis, silahkan bawa dia pergi dari sini. Tapi jangan pernah menyalahkan kami atas kematiannya," ujar Ihar seraya melangkah pergi. Beberapa orang yang datang bersama Pak Kades ikut keluar bersama Ihar. Nampaknya mereka sudah tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh lelaki tersebut tadi. Cukup lama Pak Kades mengobrol dengan bos itu. Sesekali raut wajah Pak Kades terlihat menegang dan sesekali beliau terdiam. "Kalian tidak perlu pulang. Lanjutkan saja pembangunan jalan ini.
2 hari lagi yang lain bersama bahan materialnya akan datang, ujar lelaki itu. Pak Ferdi dan Alfi juga dibawa mereka untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Suasana kembali lengang. Ketika orang-orang sudah pergi, tinggallah sekarang mereka berdelapan orang. Aku sudah menduga kalau proyek ini akan tetap dilanjut, karena kamu tahu sendiri, dia itu tidak pernah memikirkan keselamatan kita sebagai anak buahnya. Yang dia pikirkan cuma untung saja buatnya. Gerutu amat. Sudahlah, Mat. Mari tidur. Besok kita sudah harus kembali bekerja. Memang rasanya sangat sulit kembali bekerja dengan normal setelah kejadian ini. Tapi mau bagaimana lagi? Kita tidak punya pilihan. Lagi pula mencari pekerjaan dengan gaji yang seperti ini sulit sekali didapat, ujar IJ. Malam itu mereka mencoba tidur. Namun sulit bagi IJ untuk memejamkan matanya. Ia masih teringat pada Ihar yang tadi menyerangnya secara tiba-tiba. Malam semakin larut. Hujan yang sangat deras jatuh di atas atap menimbulkan suara riuh dan berisik. Saat IJ terlelap, ia bermimpi tentang seorang wanita yang sedang berhubungan badan dengan seorang laki-laki bertubuh tinggi dan memiliki badan yang sangat besar. Kaki dan tangan wanita mungil itu diikat pada setiap ujung ranjang. Sesekali terdengar suara rintihan memelas dari si wanita yang meminta si laki-laki untuk segera menghentikan perbuatannya. Namun, semakin si wanita berteriak, laki-laki itu tampaknya semakin menikmati permainan tersebut. Sampai akhirnya, darah segar membanjiri kasur tempat si wanita itu diikat. Beberapa kali ia terbatuk, dan kaki serta tangannya pun mengejang, menandakan rasa sakit yang teramat sangat sedang ia rasakan. Sementara itu, si laki-laki tersebut masih lagi menikmati detik-detik terakhir itu dengan mata yang terpejam. "Bangsat, sial, lepaskan dia!" teriak IJ dalam mimpinya. Dan ketika ia terbangun, keringat membasahi tubuhnya dan air mata jatuh dari sudut mata. Nafas IJ terasa berat setelah mimpi buruk tersebut. Setelah sedikit lebih tenang, ia mengambil air di dalam tasnya dan meminum air tersebut beberapa teguk. Mimpi itu benar-benar aneh. Gumam IJ berusaha memejamkan kembali matanya. Hujan sudah reda, namun masih menyisakan angin yang sesekali menyapu atap dan menimbulkan suara bising. Pagi itu mereka memasak makanan seadanya untuk sarapan. Telur goreng dan makan dengan nasi hangat yang di atasnya diberi kuah minyak bekas goreng ikan asin. Setelah selesai makan, mereka pun berangkat bekerja. Di saat sedang asik bekerja, Ihar datang menemui IJ. "Maafkan saya atas kejadian semalam," ucap Ihar. "Tidak apa-apa, santai saja, Har. Kalau boleh, kamu jangan panggil aku dengan sebutan Pak lagi. Aku sedikit risih mendengarnya. Panggil saja aku IJ, biar tidak terlalu canggung." "Ya, baik. Acil-acil tukang masak itu hari ini mau pulang. Katanya mau berhenti sebagai tukang masak untuk kalian." "Hah? Serius kamu?" tanya IJ tidak percaya. Ihar mengangguk sembari menyolot rokok barunya dengan korek api. "Apa kalian masih akan tetap tinggal di rumah itu?" tanya Ihar tanpa menatap IJ. "Ya, mau bagaimana lagi? Aku ingin bercerita sedikit tentang masa kelam rumah itu padamu. Dulu, rumah itu dimiliki seorang wanita parubaya. Wanita itu bukan berasal dari daerah sini. Dia pendatang dan membuat warung di rumah itu." "Apa yang anehnya dengan warung? Wajar saja kan? Karena dulu di sini ramai sekali dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan kayu. Pak Kades juga bilang kalau rumah itu Pak Kades bohong. Rumah itu bukan kos-kosan, melainkan rumah bordil, tempat prostitusi."
Dan tempat itu memiliki pelanggan tetap yang suka bermain kasar dengan perempuan. Sudah 2 orang perempuan yang meninggal di sini karenanya. Tapi mereka cuma menganggap itu sebagai kecelakaan biasa. Dan pelakunya masih bebas berkeliaran. Cerita Ihar terhenti ketika angin berhembus menerbangkan dedaunan kering ke arahnya. Dada IJ berdetak tidak karuan setelah mendengar cerita Ihar. Ia mulai mengaitkan cerita tersebut dengan mimpinya semalam. Kamu tahu ciri-ciri orang itu? Maksudku pelanggan tetap yang kamu bilang tadi, tanya IJ. Dulu rasanya pernah sekali aku melihat orang itu. Orangnya sangat tinggi, badannya pun juga sangat besar, wajahnya garang dan tidak pernah sekalipun senyum. Kalau kata orang-orang, dia itu bekerja di perusahaan kayu, semacam bos begitulah. Memangnya kenapa? Lalu, kenapa kalian bisa tahu kalau perempuan-perempuan yang mati itu karena dikasari oleh laki-laki tersebut? Begini, J. Jadi, sebenarnya rumah ini dulunya tempat prostitusi yang lumayan terkenal di daerah sini. Karena setiap bulannya selalu ada perempuan-perempuan muda yang masih segar-segarnya diperjualbelikan di sini. Sebut saja nama pemilik tempat ini, Mama Ina. Jadi, si Mama Ina ini selalu mengambil perempuan-perempuan yang bermasalah dengan keluarganya untuk dipekerjakan di sini. Kebanyakan perempuan itu adalah anak dari orang tua yang bercerai, broken home, ataupun yang hidup tanpa keluarga. Sampai suatu ketika, salah satu perempuan itu mati. Kalau kata Jolin, tulang kemaluannya patah dan ada beberapa luka cekikan serta pukulan di tubuh perempuan itu. Setelah si perempuan diminta melayani laki-laki dengan ciri fisik yang kusebutkan tadi, tapi tidak ada satupun orang yang melaporkan kejadian itu pada polisi. Mungkin mereka juga takut kalau sampai tempat prostitusi itu diketahui oleh polisi. Makanya tempat ini pasti akan ditutup paksa. Mayat perempuan itu dikuburkan di belakang tempat ini tanpa batu nisan dan tanpa ciri apapun. Dan sejak saat itu, rumah tersebut mulai berhantu. Banyak kejadian-kejadian aneh yang mereka rasakan setelah itu. Tapi meski begitu, rumah bordil Mama Ina tersebut tidak pernah sepi pelanggan. Sampai pada hari itu, Jolin mati jadi korban yang kedua kalinya di rumah tersebut. Perempuan itu sangat cantik, J. Sayang, nasibnya tidak secantik paras wajahnya. Dia satu-satunya teman dekat wanita yang aku punya. Aku melihat mayatnya secara langsung, J, saat mereka melepaskan ikatan di tangan dan kakinya itu. Darah itu terus merembes keluar melalui kemaluannya. Aku tidak sampai hati. Aku tidak tega jika ingat tentang itu. Dan kamu tahu, kematian Jolin dianggap sebagai kecelakaan kerja biasa. Mama Ina menolak untuk melaporkan kejadian tersebut pada polisi. Dan sejak saat itu aku bertekad untuk melaporkan rumah bordil itu pada polisi agar tempat tersebut bisa ditutup selama-lamanya. Tapi tentu tidak mudah, J. Aku menemui berbagai macam masalah karena aku bodoh. Sampai akhirnya Pak Kades yang saat ini menjabat itu mau membantuku. Sekitar 2 bulanan kemudian, tempat itu pun ditutup oleh polisi. Dan Mama Ina tidak pernah diketahui lagi bagaimana kabarnya hingga saat ini. 3 tahun setelah rumah itu dikosongkan, pernah juga ditempati oleh karyawan-karyawan perusahaan kayu. Namun tidak lama, karena gangguan-gangguan di tempat itu semakin tidak masuk akal, tapi tidak sampai membunuh seperti yang sekarang. Maklumlah, kan rumah itu sudah lama tidak ditempati. Pasti banyak jin-jin yang tinggal di sana. Kuharap setelah kamu tahu tentang cerita ini, kamu bisa memikirkan kembali keputusanmu untuk tinggal di rumah itu selama pengerjaan jalanan di sini. Kalau masalah hewan buas, makhluk jadi-jadian, kamu tidak usah khawatir, karena aku akan selalu mengawasi kalian kalau kalian mendirikan mes sementara, ujar Ihar mengakhiri ceritanya.
Aku bukan siapa-siapa, Har. Aku tidak bisa memutuskan harus tetap tinggal di rumah itu atau mendirikan mes sementara. Biarlah nanti kuusulkan dengan bos dulu, ucap IJ. Malam harinya, Ahmad dan dua temannya yang lain sedang memasak di dapur. Aroma ikan asin goreng tercium sampai keluar. IJ yang baru saja selesai mandi tersebut terlihat sedang berjalan mondar-mandir di belakang rumah. Sepertinya yang ini, gumam IJ. "J," panggil Ahmad. "Ngapain kamu di situ?" "Tidak, aku sedang jalan-jalan cari angin." Tidak masuk akal. Setelah selesai makan, IJ mulai membicarakan tentang niatnya yang ingin pindah dari rumah tersebut. Sebenarnya aku pun setuju, apalagi nanti kalau material sudah datang, kita bisa jadikan itu alasan untuk membuat mes sementara di dekat jalan sana, jawab Ahmad. Terpal kita punya banyak, cukuplah untuk membuat mes sementara. Setelah semuanya terlelap, lagi-lagi IJ bermimpi yang sama dengan malam sebelumnya. Kali ini perempuan itu menangis, menatapnya sambil meminta tolong. IJ terbangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Lamat-lamat terdengar suara nyanyian dari arah dapur diiringi suara sendok yang beradu dengan piring. IJ menelan ludah yang terasa keluh. Ia sama sekali tidak berani untuk keluar dari dalam kamar meski suara itu semakin jelas terdengar. Singkat cerita, setelah IJ dan kawan-kawan pekerjanya mengalami hal-hal ganjil yang tidak masuk akal, bahkan juga menghilangkan nyawa salah satu temannya, mereka akhirnya pindah ketika 30 orang pekerja lainnya datang untuk pengerjaan jalanan tersebut. Mereka membuat mes sementara dengan terpal dan berlantaikan kayu-kayu bulat. Mes itu cukup panjang, dengan dapur umum yang cukup besar. Sementara itu, Pak Ferdi sudah sembuh dan bisa menceritakan apa yang dialaminya pada malam kejadian. Dan dia juga akhirnya percaya dengan apa yang disebut makhluk gaib, bahwa mereka memang benar adanya. Tapi Alfi, setelah kejadian itu ia menderita gangguan jiwa. Sesekali terdengar teriakan histeris dari mulutnya sambil menunjuk ke arah atap. Tatapannya kosong dan wajahnya sangat pucat. Sampai cerita ini dikisahkan oleh narasumber, Alfi masih menderita gangguan jiwa. Sedangkan IJ, ia masih tetap menjadi karyawan dari CV tersebut sampai saat ini, meski bosnya sudah beberapa kali berganti. Perjalanan horor, driver taksi online, dan 3 orderan yang misterius. Sebuah cerita horor perjalanan yang akan Mimin bawakan khusus buat kalian hari ini. Dari akun Twitter @drgigi_bonkiong, berjudul asli "Namaku Sinta". Oh iya, kalau kalian bagaimana? Pernah tidak mengalami kisah perjalanan yang horor, seram, menakutkan, mistis, penuh misteri? Kalau pernah, coba nanti tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Sekarang dengarkan dan simak baik-baik kisah horor perjalanan horor yang satu ini. Kalau kalian berani takut. Malam itu aku dan Diandra, istriku, pulang ke Bekasi. Seperti Jumat-Jumat lainnya, arus jalan raya selalu tidak bersahabat di jam-jam prime time.
Untungnya, kami dapat driver gokar yang menyenangkan, Pak Arif namanya. Lelaki paruh baya berusia 45 tahun lebih. Sepanjang perjalanan, beliau dengan asik menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya, mulai dari 8 tahun karirnya sebagai staf di salah satu manufaktur makanan terkenal di Indonesia, sampai akhirnya menjadi manajer di sebuah perusahaan catering khusus maskapai penerbangan. Sampai pada suatu saat tiba-tiba beliau berkata, "Mas, percaya sama hantu?" Spontan aku langsung terdiam, menoleh ke istri yang ternyata juga terkejut sambil melihatku. "Memang, kenapa Pak?" tanya Diandra, yang penasaran dengan pertanyaan Pak Arif sebelumnya. "Tidak apa-apa, saya cuma ingat saja dulu pengalaman saya waktu masih jadi driver Uber," jawabnya tenang sambil tertawa kecil. "Pengalaman Bapak?" tanyaku yang jadi semakin penasaran. "Iya, dulu banget. Ada sepertinya 5 tahun lalu." "Memang, Bapak kenapa?" lanjutku penasaran. "Begini Mas, mulai dari sini aku akan mengganti sudut pandang ceritanya. Dan seperti biasa sebelumnya aku akan menyamarkan nama-nama tokoh, kecuali Pak Arif, tempat, dan instansi terkait untuk menghindari ketersinggungan. Dan satu lagi, cerita dari Pak Arif ini mungkin akan sedikit sensitif karena ternyata berhubungan dengan sebuah kasus kriminal yang aku tidak tahu kedalaman kasusnya." "Kenapa begitu?" "Iya, itu sih menurut Pak Arif, karena aku kurang tahu juga kebenarannya." Pria itu bergegas turun dari mobil Avanza yang telah diparkirnya di ujung jalan. Jadi, begini ceritanya. Pria itu bergegas turun dari mobil Avanza yang telah diparkirnya di ujung jalan. Ia berlari kecil dengan jaket kulit berwarna hitam yang diletakkan di atas kepalanya, berusaha menutupi kepalanya dari hujan deras yang mengguyur jalanan malam itu. Matanya tertuju pada sebuah warung kopi kecil yang terlihat cukup ramai. Tak berapa lama, ia sudah berdiri di depan warung kopi tersebut. Diliriknya ke dalam, namun tidak ia temukan ruang kosong untuknya duduk pada 2 bilah bangku panjang yang sudah terisi penuh oleh tamu lainnya. Ia pun hanya bisa berdiri di depan pintu masuk, sekedar untuk berteduh dari hujan yang sangat deras itu. "Pak," seketika suara perempuan paruh baya yang disertai dengan tepukan di bahu sebelah kirinya mengejutkan Pak Arif. Ia pun spontan menoleh ke arah perempuan tersebut. "Duduk saja Pak, di dalam sini," seru perempuan tersebut menawarkan bangku yang berada di sisi bagian dalam meja warung itu. "Walah, boleh Bu, di situ?" tanya Pak Arif sungkan. "Tidak apa-apa Pak, kosong juga," sahut si ibu warung. Mendengar itu, Pak Arif segera menuju tempat yang dimaksud. Pak Arif adalah seorang wirausaha dalam bidang UKM komoditi pokok. Sebelumnya, beliau bekerja di beberapa perusahaan besar di Indonesia. Namun kini beliau lebih memilih untuk memiliki sebuah usaha kecil dengan beban pikiran dan tanggung jawab yang lebih ringan dalam sudut pandangnya. Terkadang juga beliau mengisi waktu senggangnya dengan menjadi sopir taksi online, seperti yang sedang ia jalani saat ini. Sebuah pekerjaan yang menurutnya menyenangkan untuk dijalani. Santai, bebas, namun bisa menemukan banyak hal baru dari orang-orang baru juga tentunya. "Mau minum apa Pak?" "Susu jahe ada Bu." "Ada, saya buatin dulu ya." Pak Arif merogoh kantong celananya, mengambil HP Androidnya berniat mematikan sementara aplikasi taksi online miliknya.
Namun, tepat ketika ia membuka aplikasi tersebut, sebuah notifikasi pesanan muncul. "Orderan, Pak?" tanya seorang pria dewasa yang duduk tepat di depan Pak Arif dan mendengar suara notifikasi tersebut. "Iya nih Mas," jawab Pak Arif tersenyum. "Minum dulu saja Pak, sayang sudah pesan. Lagian hujannya masih deras sekali," sahut pria lainnya di sisi bangku berbeda. Sepertinya warung kopi itu tengah dipenuhi oleh para driver taksi online yang sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari aktivitas mereka. Pak Arif memeriksa data orderan di HP-nya. Ia ingin memastikan data pesanan dan lokasi penjemputan serta pengantarannya. Tiba-tiba, sebuah pesan atas nama Sinta masuk di kolom chat order. "Malam Pak, saya masih ada kerjaan sebentar. Bisa berangkat sekitar 20 menit lagi." "Alhamdulillah, pas sekali. Jadi bisa minum susu jahe dulu," ucapnya dalam hati. "Baik Bu, 10 menit lagi saya berangkat," tulisnya. "Oke," jawab Bu Sinta si pemesan dengan singkat. "Ini Pak, susu jahenya," seru ibu warung sambil meletakkan segelas minuman hangat di meja tepat di hadapan Pak Arif. "Makasih ya Bu," sahut Pak Arif menjawab si ibu warung. Sudah 15 menit berlalu. Perjalanan Pak Arif menuju lokasi penjemputan masih terhambat oleh kemacetan ibu kota, ditambah dengan derasnya hujan yang tidak kunjung reda. "Sudah sampai mana Pak?" Tulisan dalam kolom chat aplikasi membuat Pak Arif menjadi tidak tenang. "Saya sudah di Kemang Bu, macet sekali, maaf ya Bu," jawab Pak Arif membalas pesan itu. "Iya Pak, saya tunggu ya." Perasaan Pak Arif jadi tidak enak karena harus membuat pelanggannya menunggu lama. Namun sebenarnya ada hal yang lebih membuat pikirannya tidak menentu. Lokasi penjemputan. Iya, lokasi penjemputan pelanggannya kali ini terbilang menyeramkan bagi Pak Arif. Bagaimana tidak, beliau harus menjemput pelanggannya di perumahan yang terletak di dalam area pemakaman Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Namun, dedikasi tingginya mengalahkan perasaan ngeri si bapak. 15 menit berselang, mobil Pak Arif kini memasuki area parkir pemakaman. Ia mengarahkan mobilnya memasuki jalanan sempit di depannya dengan pelang penanda adanya perumahan di ujung jalan tersebut. Dengan rasa khawatir, ia melihat ke sisi kanan dan kiri memperhatikan tiap detailnya. Sebuah taman dengan ayunan yang tenang tidak bergeming di sisi kirinya. Di sisi kanan terlihat pepohonan rindang yang basah tersapu hujan yang semakin deras, dan angin yang begitu kencang membuat suasana saat itu semakin mencekam bagi Pak Arif. Ia tetap berusaha tenang. Dinyalakannya lampu jauh mobil. Terlihat ujung jalan yang memang sepertinya merupakan area perumahan. Bukan seperti perumahan biasa, hanya seperti pemukiman penduduk yang jumlahnya tidak terlalu banyak. "Saya sudah sampai Bu," ketik Pak Arif pada kolom chat kepada pelanggannya. "Iya Pak, saya keluar," balas pelanggan tersebut. Pak Arif segera menepikan mobilnya pada sebuah rumah yang dilihatnya cukup ramai. Sepertinya sedang ada pengajian di rumah tersebut. Beberapa orang yang keluar dari rumah itu mengenakan pakaian kerudung dan peci. Beberapa menit berlalu, namun tidak kunjung terlihat juga batang hidung sang pelanggan. "Bu, saya di depan rumah yang ada pengajiannya ya," tulis Pak Arif yang berusaha memberitahu posisinya kepada Bu Sinta. Namun, pesan Pak Arif kali ini tidak langsung dibalas seperti sebelum-sebelumnya. Sesekali Pak Arif menoleh pada sebungkus rokok Jisamsu yang tergeletak di atas dashboard mobilnya.
Udara dingin oleh AC mobil dan hujan di luar. Rasanya akan sangat terbantu dengan isapan-isapan rokok favoritnya. Namun, ia mengurungkan niatnya setelah mendengar bunyi chat masuk. "Rumah mana, Pak?" tanya Bu Sinta pada kolom chat aplikasi. "Rumah yang lagi ada pengajian, Bu," balas Pak Arif. Namun, kembali, pesan Pak Arif tidak langsung dibalas oleh si pelanggan. Pak Arif melirik ke arah jam tangannya yang menunjukkan pukul 20:33. Merasa ini akan berlangsung lama, ia kemudian memundurkan sandaran tempat duduknya, melepaskan kopiah di kepalanya dan meletakkan kopiah tersebut menutupi wajahnya, berusaha untuk mengistirahatkan matanya sejenak. Dok, dok, dok. Seketika, suara ketukan di kaca mobilnya mengejutkan Pak Arif. Ia pun terbangun dan mencari sumber suara tersebut. Dilihatnya, seorang pria muda berdiri di sisi kiri kaca mobilnya sambil memegang payung yang melindungi pakaiannya dari hujan. Pak Arif membuka kaca mobilnya sedikit. "Nunggu orang, Pak?" tanya pria tersebut kepada Pak Arif. "Iya, Mas, nunggu customer ini," jawab Pak Arif. "Oh alah, driver online ya, Pak? Atas nama siapa pemesannya? Itu yang di dalam pada nunggu drivernya, biar saya coba tanyakan." "Atas nama Bu Sinta, Mas," jawab Pak Arif lagi. "Hah? Sinta? Sinta siapa? Sebentar, saya cek, Mas," sahut Pak Arif sembari langsung membuka kolom chat di aplikasi taksi online-nya. "Ini, Mas," ucap Pak Arif sambil menunjukkan nama pelanggannya kepada si pemuda tersebut. "Astagfirullah, ini mah nama orang yang ditahlilin, Pak," ucap pemuda itu dengan ekspresi terkejut. "Tahlilin?" tanya Pak Arif bingung. "Iya, Pak, ini itu sudah hari ketiga orang-orang pada tahlilan. Jenazahnya baru ketemu 3 hari yang lalu," jelas si pemuda itu. Tidak percaya dengan apa yang ia dengar, Pak Arif turun dari mobilnya, bergegas berlari ke depan rumah yang masih cukup ramai tersebut. Terlihat masih ada beberapa orang yang masih duduk-duduk di teras yang tertutup tenda. Ia berjalan menghampiri laki-laki tua yang sedang duduk sendiri. "Maaf, Pak, numpang tanya," sapa Pak Arif kepada laki-laki tua tersebut. Laki-laki itu pun menoleh ke arah Pak Arif sambil menghisap rokoknya. "Ini yang meninggal siapa ya, Pak?" lanjut Pak Arif menyambung pertanyaannya. "Anaknya Pak Dayat," jawab laki-laki tua itu singkat. "Namanya, Pak?" tanya Pak Arif lagi. "Siapa ya lengkapnya? Panggilannya mah Sinta. Itu ada tulisan nama lengkapnya di samping pagar," jawab sang laki-laki tua sembari menunjuk pada sebuah plang tulisan di tembok di samping pagar rumah. Pak Arif segera berjalan menuju ke tempat plang tersebut usai mengucapkan terima kasih pada sang laki-laki tua. Dilihatnya nama yang tertulis di plang dari bahan kertas itu. Pak Arif kembali memeriksa HP-nya untuk memastikan nama yang tertulis dan benar saja. Namanya sama. Telah berpulang ke Rahmatullah putri keponakan saudara kami yang bernama Sinta Widyastuti. Betapa terkejutnya Pak Arif membaca tulisan tersebut. Ia segera berlari kembali masuk ke mobilnya. Ia bergegas menyalakan mesin mobil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Ia kembali menyusuri jalanan sempit yang ia lalui sebelumnya. Kondisi hujan yang tadi mulai reda, kini kembali deras. Angin pun kembali berhembus kencang seperti semula ketika ia menyusuri jalanan itu saat pertama kali datang. Aneh melihat taman yang tadi dilaluinya. Ayunan
Yang tadi diam tidak bergeming kini berguncang kencang tertiup angin. Nalarnya mulai berjalan. Kenapa ayunan itu tadi tidak bergeming saat dia datang? Padahal angin sama kencangnya seperti saat ini. Seolah ada yang mendudukinya. Tiba-tiba Pak Arif menghentakkan rem mobilnya. Ia terkejut melihat rombongan orang-orang yang melintas di depan mobilnya sambil membawa keranda mayat. Bulu kuduknya kini berdiri sejadi-jadinya. Siapa yang mau menguburkan jenazah di tengah hujan deras seperti ini? Ditambah ekspresi mereka yang terlihat datar dengan kulit pucat yang terlihat sangat jelas ketika terpapar cahaya dari lampu mobil Pak Arif. Ia hanya mampu berzikir di dalam hati. Semua bacaan doa yang ia hafal diucapkannya, mencoba untuk meredakan rasa takutnya. Seusai rombongan itu melintas, Pak Arif bergegas kembali menancapkan gas mobilnya meninggalkan komplek pemakaman tersebut dengan perasaan yang tidak menentu. Kurang lebih 30 menit Pak Arif berlalu meninggalkan komplek pemakaman tadi. Namun, keanehan masih saja berlanjut. Bahkan sampai saat ini Pak Arif masih berputar di sekitaran area Jeruk Purut. Ia berusaha mengarahkan mobilnya menuju ke gardu tol terdekat, namun selalu gagal. Entah kenapa, seolah banyak jalur yang tertutup dari penglihatannya dan jalur itu saja yang ia lihat dan dapat ia lalui. Dan jalur itu selalu mengarahkan mobilnya kembali ke gerbang komplek pemakaman tadi. Di sisi lain, selama 30 menit berlalu, sudah 3 kali panggilan telepon dari nomor telepon yang sama masuk ke HP-nya. Iya, nomor yang sama dengan nomor milik Bu Sinta yang tertera pada aplikasi taksi olehnya tadi. Perasaan tidak nyaman Pak Arif membuatnya tidak berani mengangkat panggilan tersebut. Bahkan, ia pun belum sempat membatalkan orderan itu. Setelah dirasa sudah terlalu lama, ia berputar pada area yang sama terus-menerus dan dirasa sudah lelah dengan situasi ini. Akhirnya, Pak Arif memutuskan mengangkat panggilan yang kelima kalinya dari nomor tersebut. Halo? Ucap Pak Arif terbata, berusaha menahan rasa takutnya. Namun, tidak ada balasan dari sisi lain telepon itu. Hanya beberapa suara bising seperti suara mesin atau kompresor yang menyala, tidak jauh dari sang penelpon. Halo Bu? Sapa Pak Arif lagi. Pak, terdengar suara lirih dengan nada yang sangat pelan. Tolong Pak, jemput saya di sini. Saya sedang hamil Pak, ucap suara dari seberang telepon. Bu, tadi saya sudah sampai, tapi ibu tidak ada. Ibu sebenarnya di mana ini? Sahut Pak Arif dengan nada yang agak tinggi mencoba memberanikan diri. Saya di balik XXX Pak, di Pancoran. Pancoran? Tidak salah Bu, kan titik penjemputannya di TPU Jeruk Purut itu. Tolong Pak, saya sedang mengandung. Di sini hujan deras. Saya sudah basah kuyup. Dingin Pak di sini. Ya, coba Ibu ganti dulu titik penjemputannya Bu. Agak jauh dari sini Bu. Tolong Pak, di sini dingin. Iya, saya tidak tahu itu di mana Bu. Saya bukan orang sini. Ibu rubah dulu titiknya, ucap Pak Arif berusaha tetap menjelaskan. Tolong Pak, dingin. Maaf, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu. Ini benar dengan Bu Sinta kan? Halo? Sapa Pak Arif lagi, berusaha mendapatkan jawaban. Namun aneh, tiba-tiba saja panggilan telepon itu terputus.
Lebih tepatnya, seperti dimatikan dari sisi seberang panggilan tersebut. Di saat yang bersamaan, sebuah notifikasi muncul di layar HP-nya, menyebutkan bahwa pesanan tersebut telah dibatalkan oleh sang pemesan. Melihat itu, perasaan Pak Arif mulai sedikit tenang. Ia mengembuskan nafas panjang lega, sembari menyandarkan kepalanya pada sandaran jok mobilnya. Baru saja Pak Arif bisa menyandarkan kepalanya untuk beristirahat sejenak, sebuah notifikasi pesanan kembali muncul pada aplikasi taksi online-nya. Berharap mendapatkan order dengan tujuan yang searah pulang, Pak Arif justru tersentak seketika membaca pesan masuk dari si pemesan. Tertulis di kolom chat atas nama Novia. "Malam Pak, tolong jemput saya di balik ek di Pancoran ya." Lokasi yang sama dengan lokasi yang disebutkan oleh Bu Sinta tadi. Tanpa pikir panjang, Pak Arif segera membalas, "Maaf Bu, saya sudah off, tolong cancel saja." Namun, bukan pembatalan order yang Pak Arif dapatkan, malahan sebuah panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Pak Arif langsung menjawab panggilan itu, berharap dari sang pelanggan. Ia ingin meminta agar pesanan itu segera dibatalkan. "Halo, sapa Pak Arif?" "Pak." Entah kenapa, seketika saja bulu kuduk Pak Arif berdiri mendengar suara tersebut. Suara lembut seorang perempuan yang terdengar lirih dengan nada yang sangat pelan. Mirip sekali dengan cara bicara pelanggan sebelumnya. Hanya saja suaranya berbeda. Iya Bu," jawab Pak Arif terbata. "Tolong jemput saya ya Pak, saya tunggu," ucap perempuan di seberang telepon. "Bu, maaf, posisinya terlalu jauh," jelas Pak Arif pada perempuan itu. "Tolong Pak, saya lagi hamil." "Hamil juga? Yang benar saja, dari tadi dapat penumpang seperti ini," keluh Pak Arif dalam hati. "Maaf Bu Novi, saya belum sempat." Pak Arif melanjutkan, tiba-tiba panggilan itu pun terputus. Aneh, baru juga nyebut nama, langsung di gumamam. Pak Arif seketika terhenti. Ia baru menyadari dua pelanggan terakhirnya yang cukup aneh bin ajaib itu selalu memutuskan panggilan setiap kali nama mereka disebut. Sebuah hal yang tidak wajar, tidak normal, benar-benar di luar nalar Pak Arif. Ada apa dengan nama mereka? Beberapa menit berselang, lamunan Pak Arif kembali terpecah dengan notifikasi orderan baru di aplikasi taksi online atas nama Fitri. Tanpa pikir panjang, Pak Arif langsung mengetik pesan pada kolom chat. "Malam Bu Fitri," tulis Pak Arif langsung menyebutkan nama sang pemesan untuk memastikan bahwa itu adalah order yang berbeda dari dua order sebelumnya. Namun, seperti dugaan Pak Arif, tiba-tiba saja pesanan itu dibatalkan. Setelah 3 kejadian pesanan aneh yang dialaminya itu, Pak Arif yang merasa harus mengistirahatkan mentalnya sejenak, akhirnya memutuskan untuk mencari sebuah warung kopi untuk menenangkan pikiran dan hatinya. "Mungkin bukan jin atau sejenisnya kali Pak," celetuk Diandra. Dengan tatapan matanya yang terlihat cukup penasaran memandang ke arah Pak Arif yang sedang menyetir. "Awalnya juga saya mikir positif begitu Mbak. Cuma kan ngeri juga ya. Bagaimana coba rasanya pas hujan-hujan dapat orderan seperti itu?" sahut Pak Arif kepada istriku yang masih menyimak dengan seksama. "Tapi habis itu aman kan Pak?" tanyaku melanjutkan. "Nah itu dia Mas. Pas saya baru mulai jalanin mobil lagi, tiba-tiba..."
Baru saja mobil Pak Arif berjalan, tiba-tiba terdengar kembali sebuah notifikasi dari HP Androidnya yang berada tepat di depannya. Untungnya, pesanan kali ini datang dari seorang laki-laki muda atas nama Satrio. Sebuah pesan di kolom chat pun masuk dari sang pemesan. "Malam Pak, saya di Menara 46 Antasari ya. Nanti tolong tunggu di lobi saja." Pak Arif yang masih agak ragu untuk menerima pesanan berpikir sejenak. Sebelum akhirnya ia memutuskan untuk membalas pesan tersebut. "Malam Mas, saya masih di Ampera, macet. Agak lama, tidak apa-apa." "Tidak apa-apa Pak, nanti bilang saja sama security-nya, nunggu Mas Satrio." Melihat pesan yang terkesan meyakinkan, Pak Arif pun memutuskan untuk mengambil pesanan tersebut. "Oke Mas, saya menuju lokasi." Pak Arif mengarahkan mobilnya ke kiri memasuki sebuah gedung perkantoran. Tepat di depan gedung tersebut, seorang pria berseragam putih hitam lengkap dengan topi satpamnya menghentikan mobil Pak Arif. Ia pun segera menyapa Pak Arif yang membuka kaca mobilnya dengan pose hormat yang khas. "Selamat malam Pak," sapa security itu. "Malam Pak, saya dari Uber, mau jemput Mas Satrio," sahut Pak Arif menjelaskan. "Oh iya, Pak Satrio sudah menunggu di lobi," jawab security tersebut, sembari menunjuk ke arah seorang pria yang tengah berdiri di depan pintu lobi gedung. "Terima kasih Pak," jawab Pak Arif, yang kemudian segera mengarahkan mobilnya menuju ke lobi. Terlihat seorang pria muda berperawakan tinggi dan atletis dengan jaket bomber coklat yang ketika itu belum setren sekarang, dengan celana chino navy dan sepatu loafer coklatnya. "Pak Arif ya?" tanya pria itu seketika, melihat wajah Pak Arif yang terlihat samar dari sisi kiri pintu mobil yang terbuka kacanya. "Iya Mas," jawab Pak Arif. Pria itu pun segera membuka pintu penumpang di sebelah Pak Arif dan masuk ke dalam mobil. "Maaf ya Mas, lama nunggu," ucap Pak Arif. "Oh, nggak apa-apa Pak. Saya juga kebetulan tadi masih ada pekerjaan. Ini juga baru turun," jawab Satrio dengan senyum ramahnya sambil mengenakan sabuk pengaman. "Agak jauh, tidak apa-apa nih Pak?" tanya Satrio pada Pak Arif. Kebon jeruk ya?" tanya Pak Arif memastikan sambil melihat lokasi tujuan pada aplikasinya. "Iya nih Pak, mau ke rumah orang tua." "Santai Mas, sekalian saya balik ke rumah kok." "Loh, Bapak di kebun jeruk juga?" "Bukan Mas, sananya lagi, Cikupa," jawab Pak Arif sambil tertawa. "Walah, jauh itu Pak," sahut Satrio yang tertawa mendengar celetukan Pak Arif. "Lembur Mas, kok baru balik jam segini?" "Iya Pak, biasa dekat-dekat akhir tahun, lagi banyak audit." "Walah, iya ya. Bapaknya tumben, biasanya kalau driver-driver jam segini masih ngider." "Walah, capek Mas saya hari ini." "Alhamdulillah, banyak ya Pak orderannya." "Bukan Mas, saya baru keluar jam 3 sore, baru dapat 5 orderan sama Masnya." "Loh, Bapaknya lagi sakit toh?" "Enggak sih Mas, cuma..." "Kenapa Pak? Kalau Bapak lagi sakit, saya saja yang nyetir." "Bukan, saya habis kena apes malam ini Mas." "Hah? Apes? Kenapa Pak?" Pak Arif pun kemudian menceritakan pengalamannya mengenai 3 pesanan sebelumnya kepada Satrio. Namun, yang membingungkan Pak Arif adalah reaksi Satrio selanjutnya. "Wah, gila, Bapak kena juga ya?" "Hah? Kena apa Mas?" "Ya itu, dikerjain sama arwah gentayangan itu." "Hah? Arwah gentayangan?" "Iya Pak, saya waktu itu naik Uber, pulang ke kosan yang di Jalan Bangka. Nah, drivernya cerita hal yang sama kayak Bapak, baru saja 2 minggu yang lalu." "Ah, yang bener Mas?" tanya Pak Arif yang terkejut mendengar penjelasan Satrio itu. "Bener Pak." Orang saking penasarannya
Saya sampai googling kok. Sebentar Pak, jawab Satrio yang kemudian segera membuka HP-nya seolah mencari sesuatu. Ini Pak. Satrio pun segera menunjukkan apa yang ia temukan di HP Androidnya kepada Pak Arif. Sebuah artikel mengenai kasus pembunuhan di mana sang korban, wanita, diperkosa terlebih dahulu dalam keadaan hamil 3 bulan. Astagfirullah, seru Pak Arif, yang benar-benar terkejut melihat berita di artikel itu. Parah banget ya Pak, saya saja pas baca sampai merinding. Kok ada orang yang kejam begitu ya? Ucap Satrio. Dan di sini juga ditulis Pak, kalau tindak kejahatan yang dilakukan laki-laki ini sudah memakan 3 korban jiwa dan semuanya dalam keadaan hamil. Gila kan Pak? Lanjutnya menjelaskan. 3 Mas? Tanya Pak Arif yang seolah tidak percaya mendengar penjelasan Satrio. Iya Pak. Mana ya? Bentar. Nah ini, korban-korbannya berinisial SW, NY, dan FH. Cuma korban pertama saja yang teridentifikasi identitasnya, Sinta Widyastuti, perempuan berusia 29 tahun. Tapi untuk NY dan FH, menurut keterangan sudah teridentifikasi. Cuma polisi tidak ingin membocorkan ke publik. Hah? NY, Novi, FH, Fitri, gumam Pak Arif, yang semakin tidak percaya mendengar ucapan Satrio yang sambil membaca artikel tersebut. Kenapa Pak? Tanya Satrio menyadari raut Pak Arif yang semakin pucat. Kalau inisialnya ada huruf N dan F, jangan-jangan 2 orderan atas nama Novi sama Fitri itu ya Mas? Astagfirullah. Bisa jadi Pak, ucap Satrio yang ikut merinding membayangkan dirinya di posisi Pak Arif tadi. Itu TKP-nya di mana Mas? Tanya Pak Arif yang menjadi semakin penasaran. Di balik di Pancoran Pak. Astagfirullah, seru Pak Arif. Terus bagaimana Pak habis itu? Tanya Diandra yang masih penasaran. Ya sudah Mbak, habis itu mah saya nganterin si Masnya pulang, terus saya juga pulang. Sempat tidak berani ngambil order saya selama seminggu. Tapi tidak berlanjut apa-apa kan Pak? Tanyaku melanjutkan. Alhamdulillah sih, saya tidak ngalamin apa-apa. Cuma ya, tiba-tiba Pak Arif menghentikan ucapannya sembari berpikir sejenak. Kenapa Pak? Aku mencoba memastikan kelanjutan kisah itu. Jadi sempat kira-kira 2 minggu setelah kejadian itu. Waktu itu saya lagi mandi di rumah, mau siap-siap berangkat nari orderan tuh. Terus saya dengar ada suara perempuan ketok-ketok pintu depan rumah sambil ngucap salam. Tapi karena saya lagi mandi, ya saya biarin saja, kan ada istri sama anak saya juga yang lagi libur di rumah. Tidak lama, kedengaran tuh dari kamar mandi, istri saya nyaut salam, terus membukakan pintunya. Terus pas istri saya tanya nyari siapa, tamunya bilang nyari saya. Ditanya lagi tuh sama istri saya dari mana, katanya namanya Sinta. Waduh, saya langsung diem lama di kamar mandi sampai dia pergi. Ah, serius Pak? Tanyaku. Serius Mas. Begitu udah pergi, saya baru keluar kamar mandi. Terus pas istri saya nanya Sinta itu siapa, akhirnya saya cerita saja. Terus saya kasih lihat deh artikel yang dikasih lihat sama Mas yang waktu itu. Tapi alhamdulillah sih setelah itu aman, tidak ada apa-apa lagi. Tapi serem juga ya Pak kalau ngalamin seperti itu. Ya namanya driver online Mas, pasti ngalamin yang kayak gitu-gitu mah. Teman-teman saja banyak yang cerita aneh-aneh begitu, ucap Pak Arif menjelaskan.